Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusnedar Oki Utratama dari Prodi S1 Teknik Dirgantara kelas Alpha angkatan 19. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfandi Pramana Lubis dari S1 Teknik Dirgantara Bravo angkatan 18. Perkenalkan, nama saya Andika dari Prodi S1 Teknik Dirgantara angkatan 2018 kelas Bravo. Perkenalkan, nama saya Gloria Haflar dari Prodi S1 Teknik Dirgantara kelas Alpha angkatan 19. Perkenalkan, nama saya Farah Salinda Noviani dari Prodi S1 Teknik Dirgantara kelas Charlie angkatan 19. Lomba yang diikuti yaitu International Invention Innovation Competition in Canada. Untuk judul dari inovasinya sendiri yaitu Implementation of Improvements to the Stability of the MCIS on the Boeing 737 MAX to avoid stalling. Lombanya sendiri bertempat di Toronto, Kanada, namun oleh karena situasi sekarang jadi diadakannya online. Untuk pelaksanaan lombanya sendiri itu dari 28 Agustus dan pembukaannya dari bulan Juni. Nah, pada awalnya itu kita melihat situasi yang ada pada saat ini, pada pandemi ini, apa sih yang bisa kita lakuin ya sebagai taruna STPKD, apa yang kita bisa manfaatin dalam kondisi saat ini. Terlebih sebelumnya itu kita melihat beberapa insiden pada pesawat Boeing 737 MAX yang mengalami crash atau insiden di mana mereka mengalami kegagalan pada sistem manufakturingnya. Nah, dari situ kami berpikir apa nih bisa kita lakuin? Kita ada lomba dan gak semua dari inovasi itu mikir akan ke dunia aviasi. Nah, di sini kita mikirin gimana caranya apa yang kita pikirin ini bisa membuahkan hasil. Ya, sedikit tambahan, awalnya juga kita sebenarnya ikut lombanya tuh yang di Malaysia, yaitu WIE di Malaysia. Nah, karena abstrak kita bagus dan deskripsi lomba kita juga bagus, jadi kita lulus di dua negara, yaitu ICANN Kanada dan WIE Malaysia. Untuk ICANN Kanada kemarin di bulan 8, di bulan Agustus. Nah, yang di WIE Malaysia nanti akan dilaksanakan di bulan November. WIE itu adalah sama seperti ICANN, yaitu lomba inovasi teknologi yang berskala internasional. Nah, kemarin itu akan dibuat secara offline karena perubahan waktu dan pandemi juga belum hilang. Kita akan tetap dibuat online juga untuk tahap lombanya. Yang pertama tentunya kita registrasi. Waktu itu registrasinya online. Lalu kita mengumpulkan abstrak. Setelah abstrak kita sudah diterima di sana, di ACC dan masuk ke list beberapa besar itu. Lalu kita membuat full papernya. Setelah kita mengumpulkan full paper, kita membuat video dan poster. Videonya itu berisi tentang apa yang kita lakukan, inovasi apa yang kita buat itu. Nah, habis itu selang beberapa bulan, sekitar 1 bulanan, itu ternyata kita dapat pengumuman kalau punya kita papernya itu masuk dapat gold medal. Untuk tantangan sendiri ada beberapa tantangan yang kita hadapi. Yang pertama, khususnya untuk masa sekarang ini, pandemi sekarang ini, saat melewati tahap lomba, kita ini belum kumpul di Jogja, masih di kampung halaman masing-masing. Untuk kompetisi ini diikuti oleh 60 negara dan setiap negara bisa sampai 5 tim, dan termasuk negara-negara maju juga seperti Jerman, US, UK, dan Singapura juga ikut lomba ini. Untuk strategi yang kita jalankan yaitu melihat kompetisi ICANN 2019 belum ada inovasi yang mengarah ke penerbangan. Oleh karena itu kita juga membuat judul yang berhubungan dengan penerbangan dan sedang ada permasalahan di inovasi tersebut. Seperti itu. Lawan terberatnya adalah karena kita skala internasional, lawan terberatnya adalah negara-negara maju. Tidak pun negara-negara maju seperti khususnya di ASEAN. ASEAN sendiri untuk juara 2 Grand Prize-nya itu adalah Malaysia. Saya melihat Malaysia banyak perwakilan dan ide-idenya cukup bagus untuk diimplementasikan dalam dunia kehidupan ini. Nah, untuk dari Indonesia sendiri kita cukup bersaing keras karena di situ perwakilan Indonesia itu ada 6, 2 perwakilan dari Universitas Diponegoro, 1 universitas di Udayana, Bali ya. Yang ketiga ada Universitas Pajajaran,
Dan keempat ada Universitas Brawijaya, dan terakhir kita Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantara Yogyakarta. Pesan saya untuk adik-adik, tetaplah menjadi orang yang berguna, bermanfaat untuk sekitar kalian, karena pada masa ini, masa kalian kuliah, masa-masa kalian di mana kalian harus memperbanyak mencari relasi, pengalaman, dan pengetahuan yang kalian miliki. Karena untuk kedepannya itu kita akan bersaing dengan negara luar, negara asing, karena pada perkembangan zaman kali ini negara asing bisa masuk ke Indonesia dengan bebas. Oleh karena itu kita harus mempersiapkan diri, mempersiapkan skill yang kita miliki, apapun itu sudah persiapkan untuk diri ke depannya. Sedikit tambahan, tetaplah maju dan berinovasi untuk negeri maupun dunia. Kenapa begitu? Karena kita di era revolusi 4.0 di mana Internet of Things, semua benda itu akan berhubungan dengan internet. Dan kita akan siap menghadapi era society 5.0, yaitu era di mana itu menggunakan teknologi artificial intelligence secara otomatis. Jadi semua benda akan bergerak dengan cara otomatis.